Bocah Angon berkata, Nusa akan jaya lagi. Bukan karena bangunan-bangunan baru. Bukan karena undang-undang yang lucu. Dan bukan pula karena logika yang duduk di kursi empuk pemerintahan. Nusa akan jaya ketika rasa mulai hidup kembali dalam diri manusia. Ketika hati mulai bergerak, bukan hanya kepala. Sebab kepala terlalu sering sombong, tapi rasa selalu tahu jalan pulang ke kebenaran. Rasa itu seperti cahaya kecil yang lama disembunyikan manusia sendiri. Ditutup oleh serakah, ditimpa ambisi. Ditekan oleh aturan-aturan yang dibuat logika. Karena itulah negeri ini terlihat kacau, semua pakai logika. Tapi tak ada jiwa yang hidup. Padahal jika rasa bangkit, manusia akan tahu mana yang benar tanpa harus diceramahi panjang-panjang. Prabu Siliwangi sudah memberi pesan sejak dulu. Akan datang masa ketika manusia kembali mengenal dirinya melalui rasa. Itulah tanda Nusa mulai jaya lagi. Bukan jaya karena uang banyak, tapi jaya karena hati-hati manusia kembali hidup. Jaya karena manusia kembali adil, lembut, dan jujur. Jaya karena mereka sadar, tanpa rasa, hidup hanya pepesan kosong belaka. Ketika rasa mulai menyebar pelan-pelan, akan ada kegelisahan. Bukan gelisah takut, tapi gelisah sadar. Rasa bertabrakan dengan logika, yang satu dari jiwa, yang satu dari kepala. Yang selama ini merasa pintar, tiba-tiba terdiam. Yang merasa suci, tiba-tiba tersentil. Yang merasa tahu banyak, tiba-tiba bingung kenapa hatinya goyang. Itulah tanda pertama Nusa mulai jaya, hati manusia mulai membuka mata. Dan ketika rasa semakin banyak singgah, manusia berhenti saling menyalahkan. Berhenti debat. Berhenti merasa paling benar. Semua jadi lebih sabar, lebih ikhlas, lebih ringan tangan. Nusa jaya bukan karena bangunannya kokoh, tapi karena manusianya lembut. Negeri jaya bukan karena teknologi tinggi, tapi karena hatinya rendah hati. Saat itulah ramalan Prabu Siliwangi perlahan menjadi nyata tanpa perlu diusik. Bocah Angon tidak memaksa siapapun, hanya menyalakan rasa. Ilham bergerak sendiri, tangan menulis sendiri. Dan orang-orang yang sudah siap akan tersentuh sendiri. Tidak dengan teori, tidak dengan debat. Tapi hanya lewat getaran rasa yang tidak bisa dilihat mata, tapi bisa dirasakan jiwa. Dan ketika rasa sudah menyebar ke seluruh penjuru Indonesia, barulah Nusa benar-benar jaya lagi. Jaya tanpa perang, jaya tanpa paksaan, jaya tanpa logika yang sok tahu. Jaya karena manusia akhirnya menjadi manusia kembali. Itulah Nusa Jaya yang dimaksud Prabu Siliwangi, bukan negeri kaya, tapi negeri yang hatinya hidup kembali.